Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Alai UBGI Jesus ni nama madok nasida, apala narikot dia kana hisar padauni dia kana hacitado, dang naroau majau aka partigor aka perdosado. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berhenti berbuat baik oleh karena kita dibicarakan atau diomongi orang? Pernahkah kita berhenti berbuat baik karena kita mungkin masuk dalam top list gosip orang? Saudara-saudariku, ketika kita terpengaruh, ketika kita mengerjakan perbuatan baik, lalu kita terpengaruh dengan apa kata orang, sehingga kita berhenti, maka misi yang disampaikan Yesus kepada kita, pribadi lepas pribadi, menjadi saksinya di dunia ini menjadi terhenti. Saat ini juga, kalau boleh disederhanakan, apa yang terjadi dan dialami oleh Yesus dalam Injil, penulisan dalam Injil Markus ini kira-kira seperti itu. Ketika Yesus bisa atau bahkan terpengaruh apa kata orang, dia pekerjaan misi, pekabaran Injil, dan keselamatan itu mungkin akan terhenti. Tetapi dalam hal ini ketika Yesus dikatakan, orang melihat, ahli-ahli Taurat melihat bahwa Yesus sedang makan dengan pemungut cukai. Jadi bagi seorang guru, pengajar, dia seperti tinggal di rumah kaca, semua tindak tanduknya diperhatikan dan dinilai oleh orang lain. Maka dikatakan dalam hal ini di Markus 2 ayat 16 dikatakan pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai, orang berdosa itu. Label kepada pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah guru, harusnya tahu siapa ini si pemungut cukai. Dia adalah orang yang berdosa. Dengan label itu bahwa harusnya Yesus tidak dekat-dekat dengan orang yang berdosa. Maka istilah sekarang ini Yesus tanda kutip itu diomongin atau digosipi. Maka dikatakan di ayat 16, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dalam hal ini Yesus mengajarkan dengan kelemah lembutannya kepada orang yang tidak mengetahui. Ini menjadi respon bagi kita, ini menjadi tanggapan kepada kita dan menjadi penguat bagi kita ketika kita melakukan hal yang baik yang menurut orang lain salah dan tetapi itu benar menurut Injil. Jadi kacamata yang kita pakai untuk melihat itu benar dan salah adalah kacamata Injil. Bukan kacamata kita dan bukan kacamata orang lain. Dan dalam hal ini dikatakan bahwa Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Artinya Yesus datang kepada orang atau bersama dengan pemungut cukai yang dilabeli orang berdosa itu bukan dalam rangka menjadi Yesus terkontaminasi dengan orang berdosa, tetapi kehadiran Yesus menyucikan orang yang berdosa itu. Harusnya ketika kita bergaul hidup dengan orang yang dilabeli masyarakat adalah seorang yang tidak benar, orang penjahat, orang yang melakukan dosa besar, ketika kita hidup bersama mereka, bergaul bersama dengan mereka, pertama yang harus kita pegang adalah kita tidak boleh terkontaminasi atau terpengaruh menjadi orang yang jahat. Tidak. Tetapi kekudusan yang ada dalam diri kita membawa dia kepada jalan yang benar. Itu yang disebut dengan orang sakit ini atau orang berdosa ini memerlukan tabib, bukan orang sehat. Bukan berarti bahwa Yesus tidak datang kepada orang benar atau tidak berkenan kepada orang benar, bukan Bapak Ibu. Tetapi konteksnya adalah kehadiran Yesus menghadirkan
obat, menghadirkan pertobatan bagi orang. Jadi firman ini juga menghadirkan kepada kita dimanapun kita berada, apapun saat ini yang kita kerjakan, siapapun menjadi teman kita bergaul, jangan kita yang terkontaminasi dengan kejahatannya, tetapi kita yang menguduskan dia dengan kekudusan yang daripada kita oleh karena dia. Jangan oleh karena kita dalam perkumpulan orang-orang yang kita berkata ini dicap oleh masyarakat adalah orang yang jahat, lalu kita ada di sana maka kita tersedot. Tidak. Ketika kita bergaul, kita tidak dibatasi pergaulan kita dengan mereka. Silahkan bergaul, tetapi jangan menjadi seperti mereka. Ketika kita bergaul, contohnya kepada orang yang memiliki tabiat buruk, peminum, penjudi, banyak hal yang dilakukannya yang sangat merugikan dan lain sebagainya, kita boleh bergaul dengan mereka, tapi jangan tersedot, jangan kita menjadi peminum dan juga penjudi dan kita menjadi ikut di dalamnya, tidak. Tetapi kehadiran kita harus membawa terang kepadanya dan membawa pemulihan kepada saudara-saudari kita itu. Saudara-saudariku, firman Tuhan ini mengajak kita, kehadiran kita harus mampu menguduskan sesama kita. Bergaullah kepada siapapun, tetapi ingat bentengi dirimu untuk menjadi pembawa terang kepada sesamamu, menjadi tabib kepada sesamamu, bukan malah tersedot, bukan malah kita yang menjadi peminum unggul atau penjudi unggul, tetapi kita adalah orang yang membawa orang kepada pertobatan. Hadirkanlah kekudusan Tuhan itu, hadirkanlah bahwa kasih karunia itu nyata kepada orang lain. Ketika kamu dilabeli dengan hal-hal yang baik, teruslah menjalankan misi itu, teruslah mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Dan lihatlah bagaimana kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Terkhusus, kendalikan dirimu, kekang dirimu dengan segala hal yang baik, dan biarlah kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya dengan kehadiran kami menjadi pembawa terang dan juga memberikan semangat kepada sesama kami. Dan ketika kami Tuhan sedang mengerjakan misi pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami di gereja, bahkan di pelayanan, di tempat kami bekerja, biarlah Tuhan kami tidak terhenti melakukan yang baik, oleh karena banyak hal mungkin tantangan yang sedang kami alami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memampukan dan Tuhan pasti menguduskan kami dengan misi pelayanan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau berkati segenap umat-Mu ini dimanapun mereka berada. Hanya dalam tangan-Mu kami berserah sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.